Sobat ICC, selamat pagi. Dalam devotion kali ini, kita akan mengingat ayat-ayat yang ada di dalam Mazmur 23. Mazmur 23 ini mungkin pasal yang sebagian besar orang hafal. Ini salah satu pasal yang paling terkenal di Alkitab. Tapi ada satu hal yang saya ingin bagikan pagi ini, yang berbicara buat saya, yang menyentuh hati saya, yang saya percaya juga akan memberkati, membuat Sobat ICC juga merasa disegarkan dari firman Tuhan yang kita akan baca pagi hari ini. Kalau ada Sobat ICC yang mungkin, saya belum hafal Mazmur 23, nggak apa-apa, boleh buka Alkitabnya, boleh kita lihat ayatnya satu-satu. Sambil Sobat ICC menyiapkan Alkitabnya di Mazmur 23, saya senang sekali ketika saya boleh membawakan devotion sambil duduk. Saya yakin duduk ini juga adalah hal yang sedang dilakukan oleh kebanyakan Sobat ICC yang sedang mendengarkan devotion pagi ini. Duduk ini adalah sebuah tanda kita beristirahat, kita lebih rileks dibanding kalau kita berdiri, kita ngantri, itu bisa pegel-pegel kakinya. Atau kalau kita harus berjalan jauh, itu juga kaki kita bekerja lebih berat. Saat kita bisa duduk, itu memberikan satu perasaan kelegaan. Dan cara orang duduk itu beda-beda. Ada orang duduk tegak, ada orang duduk bersandar, kalau kursinya ada sandarannya. Ada orang bisa duduk berbaring atau setengah berbaring. Ada orang duduk sila. Tapi memang posisi duduk ini adalah sebuah posisi yang menandakan kita melepas lelah. Saya ingat dulu ketika saya masih SMP, kita suka olahraga, guru atletik kita membawa kita lari 12 keliling biasanya gitu. Dan biasanya kalau udah selesai kita ngos-ngosan, terus gurunya bilang jangan langsung duduk, jangan langsung duduk. Aduh, itu rasanya padahal udah pengen duduk, udah pengen istirahat. Kita hanya boleh pegangan kalau kita ngerasa pusing, pegangan ke tiang listrik atau ke pohon, pegangan tapi tetap dalam posisi berdiri. Atau kita pegang lutut, kemudian kita membungkuk sedikit untuk melepas lelah. Tapi jangan langsung duduk, katanya gitu. Waduh, waktu itu kita nunggu-nunggu isyarat dari beliau sampai beliau bilang, ya udah boleh duduk. Ada teman-teman yang langsung duduk berbaring gitu ya. Terus gurunya bilang gak boleh kalau abis istirahat, abis lari 12 keliling seperti itu. Apalagi kalau larinya cepat, sprint gitu. Terus kita keringetan, kita mau melepas lelah, gak boleh langsung duduk apalagi berbaring gitu. Nah waktu itu saya inget banget teman-teman tuh banyak banget yang nunggu-nunggu kapan kita udah boleh istirahat, kapan kita udah boleh duduk gitu. Duduk itu adalah sebuah tanda kita melepas lelah atau beristirahat. Nah, di Mazmur 23, saya mendapat gambaran ini. Daud bercerita mengenai bagaimana dia rest in the Lord, beristirahat di dalam Tuhan, bersandar sama Tuhan. Dan di situ saya bisa merasakan ada momen perlindungan Tuhan yang Daud bisa rasakan dan dia bagikan buat kita. Kita akan buka satu-satu. Di ayat pertama, Mazmur 23, Daud bilang gini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Hal pertama yang Daud sebut ketika bicara mengenai momen istirahat atau rest in the Lord, itu adalah siapa? Siapa pribadi di balik kondisi yang memungkinkan kita untuk bisa beristirahat. Dan ketika dia berkata Tuhan itu adalah sebuah momen, sebuah sebutan untuk pribadi yang memiliki otoritas. Kita look up to this person, Tuhan. Gembala itu adalah pribadi yang memberikan perlindungan, rasa aman, rasa nyaman. Jadi ketika Daud memulai, sebelum dia mengatakan hal-hal lain tentang beristirahat, bahwa Tuhan adalah gembalaku, itu dia memulai dengan sangat baik karena dia membuat konteksnya dulu. Di dalam siapa kita bisa beristirahat. Itu mengenai siapa pribadi yang ada di
dalam kondisi yang memungkinkan untuk kita beristirahat. Tuhan Sang Gembala. Tuhan gembalanya Daud adalah gembala kita juga. Di ayat kedua Daud bilang gini, ia membaringkan aku. Berarti Daud itu dalam posisi berbaring. Buat saya berusaha membayangkan, saat ini saya sedang berada di ruangan tertutup ya, indoor. Mungkin saudara juga sekarang sedang ada di ruangan tertutup. Tapi coba kita visualisasikan, kita bayangkan Daud ada di padang rumput, kemudian dia berbaring dalam posisi istirahat. Daud yang adalah seorang prajurit, itu pasti punya level waspada yang di atas rata-rata. Apalagi dia juga dari muda seorang gembala, dia melindungi kawanan ternaknya. Jadi dia melindungi kawanan ternaknya dari beruang, dari singa. Jadi walaupun dia mungkin lagi duduk istirahat di bawah pohon, tapi dia tetap waspada. Jadi ketika saya bisa membayangkan Daud di dalam posisi seperti ini, bahwa dia berbaring itu suatu posisi yang vulnerable, bisa diserang kapan aja. Banyak titik lemah dari berbaring, karena kita nggak sedang pasang kuda-kuda, nggak sedang berdiri di atas dua kaki. Tapi di sini Daud bilang dia bisa berbaring, dia dalam posisi berbaring. Buat saya ini bicara, dia tahu siapa yang dia percayai, karena itu dia bisa berbaring dengan enak. Saya bayangkan dia menikmati mungkin bau rumputnya, dia menikmati hangatnya matahari, karena dia tahu ada Tuhan gembalanya. Jadi dia bisa berbaring. Ini satu posisi istirahat yang luar biasa. Kemudian dia bilang lagi, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menuntunku ke air yang tenang. Ini bicara mengenai God's provision, penyediaan Tuhan buat kita. Saat ini mungkin kita juga sedang merasa, Tuhan, kami, keluarga kami, saya pribadi, saya dengan teman-teman, saya dengan komunitas, saya dengan gereja saya, kami sangat memerlukan penyertaan Tuhan, penyediaan Tuhan. Daud bilang, ketika kita beristirahat di dalam Tuhan, Dia menyediakan rumput yang hijau dan air yang tenang. Tuhan kita adalah tempat yang paling baik untuk kita beristirahat. Dan di Mazmur 23 ini dikatakan kapan Daud beristirahat. Dikatakan saat dia melewati lembah kelam. Berarti itu saat-saat yang menekan, mungkin mirip dengan saat-saat seperti ini. Ada banyak tekanan yang datang di dalam pikiran kita, di dalam jiwa kita, di dalam roh kita. Kita mengalami tekanan dari berbagai sisi. Mungkin di dalam keluarga kita, perjuangan kita, hubungan kita di antara anggota keluarga, atau dalam hubungan pertemanan, atau dalam hubungan pekerjaan, atau dalam usaha, bisnis. Ada banyak tekanan di mana kita mungkin merasa seperti Daud, seperti kita sedang melewati lembah kekelaman. Tapi Daud bilang, justru saat aku melewati lembah kekelaman, Tuhan memberikan rest. Dan dia bisa di dalam kondisi itu menunjukkan atau kasih lihat sama Tuhan posisi lemahnya dia, semua titik lemahnya dia berbaring. He is being vulnerable. Tapi dia nggak takut, dia tahu di dalam Tuhan, bersama Tuhan, Tuhan tahu apa yang menjadi titik lemah kita. Dia tahu dia hanya harus terbuka, transparan sama Tuhan, kasih lihat Tuhan, saya udah capek sama semua ini, saya udah nggak tahu harus gimana. Tapi ayat di Mazmur 23 ini juga ada yang bilang, ia menuntun kita ke jalan yang benar. Bukankah itu yang kita sedang doakan sama-sama sekarang? Kita berdoa, Tuhan, kasih saya hikmat, saya nggak tahu harus melakukan apa, saya nggak tahu harus bikin keputusan apa. Rasanya semua langkah yang saya lakukan seperti tidak yakin, seperti akan salah, atau seperti sudah salah. Kita perlu Tuhan menuntun kita ke jalan yang benar. Dan ini semua kita dapatkan saat kita rest in the Lord, saat kita bisa beristirahat di dalam Tuhan. Saat seperti Daud, walaupun dia pun pasti ada banyak hal di dalam pikirannya, di dalam kewaspadaannya, dia mengambil waktu untuk istirahat di dalam Tuhan. Saya ada sebuah pertanyaan.
di mana saudara bisa beristirahat? Tempat di mana saudara bisa beristirahat dengan tenang, dengan enak, dengan nyaman, itu pasti di rumah. Kalau di rumah saudara mau berbaring telentang, mau miring ke kiri, ke kanan, mau kakinya diangkat karena capek, pegel-pegel, itu saudara pasti melakukan dengan nyaman, dengan aman, tanpa peduli mau diomongin apa, karena kita lagi di rumah. Atau mungkin kita berbaring, kalau orang yang senang berbaring tengkurap tidurnya gitu ya, saat melepas lelah sambil menunggu ada mood buat mandi misalnya gitu ya, pulang kerja berbaring dulu terus ketiduran misalnya, terus udahnya anggota keluarga bilang ketiduran, males nih, belum mandi nih jam segini. Kita nggak keberatan loh diomongin seperti itu, karena kita tahu rumah itu tempat kita bisa menjadi siapa kita apa adanya, menjadi diri kita. Kalau kita lagi kecapean kita berbaring. Pernah saya satu hari di hari Minggu pulang dari ICC, saya pulang ke apartemen, terus seharian itu saya tidur dari pulang sampai sore mandi, makan, tidur lagi, dan malam pun saya tetap tidur pulas. Dan di situ saya tahu badan saya udah kelelahan ternyata sampai saya bisa tidur segitu lama. Dan saya nggak usah takut, wah anggota keluarga saya nih ngomongin gitu ya. Nggak, karena tempat paling aman, paling nyaman untuk kita istirahat itu ya memang di rumah. Rumah itu adalah tempat berlindung, tempat beristirahat, tempat yang bisa memberikan rasa aman, rasa nyaman. Hanya kadang, ini bukan bicara mengenai gedungnya, bukan bicara mengenai tempatnya, bukan mengenai seberapa bagus atau tertatanya rumah kita, bukan. Rumah itu adalah sebuah atmosfer yang dibangun oleh orang-orang di dalamnya. Mungkin saudara pernah merasakan ketika misalnya berkendara keluar kota saat liburan bersama anggota keluarga. Nyetir misalnya ya, sekarang kan orang-orang senang nyetir di tol ke Semarang, ke Surabaya, karena udah ada tol gitu ya, bahkan sampai ke Bali nyetir pepek gitu ya. Tapi karena bareng-bareng sama keluarga, di situ di dalam mobil ngobrol, mungkin makan snack sambil nyetir, kalau capek istirahat, ngopi dulu, lanjut lagi, udah pesan-pesan hotel gitu ya, jadi beristirahat udah diatur gitu, kapan istirahat, nginep di mana supaya nggak kecapean. Di situ pun mungkin saudara bisa merasakan home, padahal saudara lagi di dalam mobil. Saudara berasa di rumah karena itu adalah atmosfer yang dibawa oleh setiap anggota keluarga. Oleh saudara termasuk juga sebagai bagian dari anggota keluarga itu. Apakah sekarang rumah saudara bisa menjadi tempat beristirahat bagi saudara? Apakah saudara menciptakan sebuah atmosfer di rumah di mana pasangan saudara, anak-anak merasa aman, nyaman ketika mereka bisa beristirahat di rumah? Semua rasa lelah setelah sekolah, setelah bekerja, atau melakukan kegiatan, ketika pulang, bahkan kata pulang itu sendiri sudah menyegarkan buat mereka. Udah capek, mau pulang dulu. Ketika membayangkan pulang, rumah, keluarga, orang tua, anak-anak, itu mereka bisa merasakan, wah pikiran aja udah seger. Apalagi ketika udah nyampe rumah dan bisa beristirahat. Mungkin ini momen yang bagus untuk kita cek and recheck. Apakah rumah saya berfungsi seperti itu? Apakah saya sebagai anggota keluarga juga berfungsi seperti itu? Saya pernah punya teman, keluarga ini, anak sulungnya, ketika berusia 5 tahun, itu diberikan catatan oleh gurunya di sekolah untuk diperiksa ke psikolog. Dan ternyata ada kecenderungan ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder. Jadi waktu itu ada beberapa hal yang harus teman-teman saya, suami istri ini, lakukan dari rumah. Kemudian mereka harus tahu, diajarin juga apa yang harus dilakukan saat misalnya berada di luar rumah. Dan saya ingat banget satu hal yang berkesan ya buat keluarga ini adalah ketika anak ini harus sering dipeluk gitu. Jadi saat anak ini mungkin perlu ditenangkan, dia dipeluk. Ada cara-cara memeluk tertentu supaya anak ini bisa merasa aman, bisa merasa nyaman. Dan ketika dia tidur pun,
Dia tidur miring, kemudian dia ditahan sama bantal atau guling di belakangnya, dan dikasih selimut yang ada pemberat, jadi yang isinya lebih berat kayak kilt gitu, supaya dia tetap merasa dipeluk saat dia tidur. Saya melihat bahwa anak ini bisa beristirahat, bisa tenang saat ada pelukan, saat ada rasa aman, saat ada rasa nyaman itu. Mungkin buat beberapa di antara kita, bukan rumah yang memberi kita rasa aman, rasa nyaman. Mungkin sebuah komunitas di mana kita merasa at home di komunitas itu. Mungkin di gereja, mungkin iClick, mungkin sebuah ikatan pertemanan. Ketika kita bisa merasa at home, itu kita diberkati, karena di situ kita bisa curhat, kita bisa ngomong, kita bisa cerita apa yang kita alami tanpa perlu dihakimi, tanpa perlu takut kita diomongin. Kita perlu merasa hal-hal seperti itu, dimana kita tahu kita bisa rest, pikiran kita bisa rest. Saya bisa cerita, saya bisa ngomong, saya bisa dapat solusi, saya bisa dimentorin. Tapi mungkin kondisi kita juga saat ini belum tentu ideal. Mungkin orang yang biasa kita curhatin, yang biasa kita mementori kita, ya mentor kita ini sedang tidak available. Kita lagi nggak dalam kondisi kita bisa curhat, atau kita bisa minta nasihat, atau kita lagi bisa minta petunjuk atau arahan dari orang-orang tersebut karena kondisi mungkin. Ada kabar baik buat kita semua. Ada satu undangan yang nggak pernah expired. Undangan ini datang dari pribadi yang membuat saudara dan saya, yang menciptakan kita semua. Dia yang paling tahu setiap bagian dari diri kita, tubuh kita, jiwa kita, roh kita. Dia tahu semuanya. Dan pribadi ini bilang dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Ini undangan yang masih berlaku buat kita semua. Apakah kita sedang lelah? Apakah kita capek? Rohani kita juga perlu istirahat, sama seperti tubuh kita dan jiwa kita. Pikiran kita juga perlu istirahat. Ada riset yang mengatakan bahwa saat kita istirahat, otak kita itu memiliki beberapa bagian yang justru bekerja aktif hanya kalau kita istirahat. Jadi bayangkan kalau otak kita berkelana terus kemana-mana, gak pernah berhenti, itu bagian tersebut itu tidak bekerja dengan baik. Kerja otak kita jadi gak efektif. Pekerjaan kita juga jadi nggak efektif. Karena istirahat itu Tuhan ciptakan supaya kita hidup secara seimbang. Kita perlu istirahat dari 7 hari seminggu, 1 hari Tuhan kasih sabat untuk kita istirahat. Sama halnya kerohanian kita, pikiran kita. Mungkin sekarang kita bilang, aduh banyak banpik gitu ya, banyak beban pikiran nih, trafficnya lagi heavy nih di sini gitu ya. Tapi tetap Tuhan yang ciptain kita itu sudah atur supaya kita bisa beristirahat. Kita perlu istirahat. Kita perlu rest in the Lord. Dan Tuhan Yesus mengundang kita, marilah kepadaku. Mari kita penuhi undangan ini. Kapan terakhir saudara beristirahat? Bagaimana cara saudara beristirahat? Apakah istirahat saudara efektif? Apakah saudara menemukan kelegaan? Karena janji itu berlaku sampai saat ini, sampai detik ini saudara mendengarkan devotion ini, dan sampai selama-lamanya. Ada kelegaan di dalam pribadi yang namanya Yesus Kristus. Saya ingin tutup devotion ini dan mengajak kita semua sama-sama menyanyikan sebuah lagu lama. Sambil kita mungkin berusaha membayangkan situasi ini, bagaimana Daud bisa menemukan rest in the Lord. Dia bisa beristirahat di dalam Tuhannya, gembalanya yang adalah gembala kita juga saat ini.
Mungkin saat nanti kita nyanyi sama-sama, saya benar-benar ingin yang tahu lagu ini kita nyanyi sama-sama ya, karena saya bukan penyanyi, saya bukan pemain gitar, tapi kita mau sama-sama nyanyikan ini. Dan sebuah lagu dari Mazmur 23. Saya akan usaha sebaik-baiknya ya, supaya saya bisa memainkan chordnya dengan baik. Saudara mungkin harus doain saya. Tapi kita akan sama-sama menyanyikan lagu ini, dan kita lihat bagaimana Tuhan memberikan kelegaan yang sama seperti yang Dia berikan untuk Daud. Seorang prajurit yang gagah berani, seorang raja yang luar biasa. Tapi dia menemukan rest in the Lord. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan semua lawanku. Engkau mengurapi aku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan mengikutku seumur hidupku. Dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita berdoa. Tuhan, Mazmur 23 ini mengingatkan kami bahwa Engkau menyiapkan rumah buat kami. Dan itu berlaku buat kami sepanjang masa. Tuhan menyiapkan rumah, tempat kami beristirahat, tempat jiwa kami Engkau segarkan, dan roh kami Engkau bangkitkan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Tuhan Gembala kami setia. Biarlah setiap pribadi saat ini Tuhan yang mendengarkan devotion pagi ini menemukan rest in the Lord. Dalam nama Yesus Kristus, nama yang ajaib, nama yang menyegarkan, yang memberikan kelegaan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.